Guys, Lanjut lagi kita. Tadi pit stop dulu bentar. Sekarang ya masih tentang tes MotoGP Misano 2021. Tapi 3 pabrikan yang tadi udah kita sebutin di video sebelumnya, Bang. Betul. Kita mulai dari mana nih, Bang? Enaknya, Bang. Pastinya Honda. Wah, ini yang Honda. paling jor-joran di antara pabrikan lain. Ini yang bikin ngeri sebenarnya, Bang. Betul. Karena ya apa ya, kontroversi sih sebenarnya, Bang. Kontroversi banget. Ya, Betul. apanya nih yang kontroversi? Ya gimana kontroversi apa yang dikatakan oleh Marc Marquez bahwa dia tuh ya nothing tulus lah, mau menang mau kalah, saya fokus untuk 2022. Di Misano ini langsung ngegas pakai motor yang prototype 2022. Nggak kaleng-kaleng. Dulu motornya beda, yang satu dipakai oleh Stefan Bradl ridernya pagi hari, siangnya langsung Digas sama Marc Marquez. digas Marc Marquez. Nah, Bang, tapi kalau bagi gua yang kontroversinya itu bukan di yang tadi Bang sebutin ya. Tapi lebih mendetail kepada bentuk aero fairing. Aero fairing? Itu kontroversi karena banyak yang teman-teman yang bilang bahwa wah itu niru Ducati, wah itu sama kayak Yamaha. Kayak Yamaha. Nah, kalau dilihat-lihat tuh malah lebih mirip motor balapnya Honda di World Superbike loh. Ya, CBR 1000 RRRR. R43. Iya. Itu sebenarnya mirip ke situ. Ya. Ya, entahlah. Tapi ya namanya apa ya namanya? Ya nggak apa-apa lah, tren. Iya, riset. pengembangan riset, melihat yang terbaik dia ambil, ya apapun itu mau dibilang copas, ATM, sama tiru modifikasi, yang pasti ya Honda sudah memamerkan prototipe 2022-nya seperti ini. Ya. Dan itu kalau kita lihat, Bang, ini agak-agak apa ya? Revolusi, bukan evolusi sih sebenarnya. Iya. Revolusi. Revolusi, betul. Jadi kalau dulu ketika Marc Marquez baru datang ke MotoGP, itu kan double eye. Ya. Double eye. Betul. Untuk air scope-nya. Betul. Tapi setelah itu langsung tuh kayak mulut lele. Ya. Panjangnya lebar begini. Dan akhirnya sekarang ya panjangnya panjang, ke atas, betul. bawah. Vertikal, ya. Menurut Bang Joni, bagaimana potensi dari RC213V 2022 walaupun Marc Marquez nggak mau nyebutin bahwa itu RC 2022? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat memang dari tampilan luar dengan livery hitam Dove ini memang semua sepakat bahwa itu motor 2022 karena mengacu kepada yang dikembangkan oleh Stefan Bradl. Karena Stefan Bradl sebelumnya mengungkapkan bahwa di tes Misano ini dia pure untuk menjajal prototipe 2022. Ini sesuai dengan apa kata pihak insinyur HRC bahwa mereka sepertinya lebih fokus ke 2022 karena melihat dari motor yang dikembangkan Marc Marquez dan juga dengan istilahnya fokus hanya kepada Marc Marquez, praktis pembalap-pembalap lain keteteran. Nah itu sebabnya ini benar-benar istilahnya pengembangan dari Pol Espargaro, kemudian Alex Marquez, kemudian juga Nakagami, dan kemudian datang Marc Marquez yang memang ya datangnya tuh di ronde ketiga. Tapi ketika dia mencoba, kok kayaknya nggak ada perubahan ya. Emang lebih enak digunakan, tapi saya pengen motor yang juara. Makanya kemudian Marc Marquez menambahi lagi apa-apa yang disesuaikan the formula kemenangan dari motor RC213V ini. Nah, terlepas dari menggunakan air scoop yang mirip katakanlah Ducati atau Honda, tapi sebenarnya Ducati Yamaha. Ducati Yamaha. Tapi kalau kita melihat secara overall ini banyak perubahan karena memang motornya ini disebut jauh lebih bisa untuk semua pembalap. Oke. Lebih ramah. Ya, lebih ramah dan ini terlihat dari apa yang kalau kita lihat lari ke belakangnya, ke bokongnya, itu posisi si knalpot bukan di tengah yang itunya apa istilahnya tuh? Ya entelnya apa? Undertail. Iya, undertailnya itu. Jadi kalau kita melihat ini mirip Ducati karena Ducati itu memasang knalpotnya agak ke pinggir, di entelnya itu dipakai istilah salad box. Nah, si Honda menggunakan sistem salad box ini. Katanya ini yang disebut-sebut ya bukan hanya mencontoh Honda Yamaha Ducati, tapi beberapa juga Ducati. Karena kalau kita ingat
si Honda ini memang kadang-kadang terinspirasi oleh Ducati. Bagaimana kita ingat sebenarnya motor tahun 2021 ini aerofairingnya itu sebenarnya mirip Ducati loh, cuman karena kemudian di tes Qatar terakhir 2019 itu Marc Marquez merasa wah mesti ada perubahan, makanya hybrid antara motor 2019 yang mesin baru tetap menggunakan istilahnya winglet yang lama. Nah kemudian juga di 2021 ini Marc Marquez sebelum memilih pakai aerofairing yang 2019. Nah dari faktor-faktor itu sepertinya memang kelihatannya nih ya berkaca dari Ducati yang secara overall motornya itu kompetitif baik oleh Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martin, kemudian juga Johan Zarco. Mereka belajar dari sana. Itu sebabnya langsung dikembangkan di Misano sehingga mereka punya waktu untuk terus memperbaiki saat nanti di tes MotoGP Valencia akhir musim untuk menghadapi awal 2022 ini motor RCV 213 versi 2022 sudah siap dipakai oleh semua pembalapnya. Oke, jadi gitu tuh Bang ya. Itu salah satu kelebihan dari si RC 213V 2022. Betul. Oke. Pol Espargaro juga pakai ya? Pokoknya Espargaro pakai. Jadi yang pengembangannya akhirnya ya kecuali tim pembalap tim tim satelit. Tapi untuk Pol Espargaro, Marc Marquez udah ini nyobain. disuruh cobain berdua. Betul. Dan nggak boleh jatuh katanya Bang. Emang. Cuma ada satu dibawa ke tapi artinya saya melihat Honda serius. Nah, ketimbang dengan rivalnya yang Yamaha yang punya tes tim, tapi mau nggak mau, kemudian udah ganti test ridernya masih belum juga kelihatan seperti apa dan arahnya masih belum fokus nih ya. Honda menunjukkan bahwa mereka 2022 sepertinya akan jauh lebih siap ketimbang musim ini. Oke, jadi Marc Marquez juga senang dengan itunya Bang, turningnya, beloknya. Betul. Itu lebih enak daripada lagi-lagi yang ini nih. Tapi kan itu dengan kondisi dia agak sedikit cedera, makanya kompensasi motor 2022 ini sedikit jauh lebih ramah karena apa? Karena Marc Marquez-nya ya kondisinya belum 100% seperti dia sebelum cedera. Ya. Terus sama akselerasinya juga Bang. Ini dia juga suka Bang. Betul. Ya kali aja sedikit bisa lebih banyak bicara lah untuk melawan Ducati di 2022. Cuman yang belum disebutkan itu Bang, bahwa sampai kemarin tuh ada yang mengatakan yang 2022 ini pakai ride adjuster nggak? Pakai ini nggak? Marc Marquez nggak komentar. Karena emang dia nggak terlalu suka sih. Nggak terlalu suka. Dia memang itulah kalau kita melihat Marc Marquez, dia nggak masalah sebenarnya mau pakai istilahnya whole shot device, ride adjuster, karena memang gaya balap dia startnya aja udah bagus, mendekumun bagus. Jadi untuk apa menggunakan ride adjuster? Alat yang teknologi ala Ducati itu. Kadang-kadang apa ya? Kalau ngelihat kayak begitu, seolah-olah menolak perubahan ya. Betul, tapi kan faktanya ya kalau mamanya kita melihat mungkin entah nih kalau mamanya ntar Pol Espargaro merasa perlu, tapi karena memang Marc Marquez itu sempat disinggung, saya nggak merasa perlu karena memang ya dilihat dari gaya balapnya yang dari awal udah 2013 tuh udah benar-benar saya akuin bahwa Marc Marquez itu startnya yang paling oke. Iya. Marquez. Kemarin Bagnaia juga oke. Bagnaia karena kan alatnya sampai di jump start tuh, ya, jump start tuh. Cuma emang kalau kita perhatikan antara itu pas banget dari dia melaju itu udah mati. Itu kalau Bagnaia jadi pembalap drag bike. Udah. Juara itu. Reaction time-nya 0,00 gitu kali itu Bang. Betul. Ya, tapi itulah. Ya lagi-lagi lebih canggih lah. Betul. Karena MotoGP itu canggih. Jadi susah katanya. Kalau emang untuk kelihatan jump start, memang itu dinyatakan jump start ya jump start. Tapi kalau itu nggak dikatakan jump start, enggak. Betul. Oke, itu untuk Honda Bang. Honda. Kita bicara tentang Aprilia. Ada apa dengan Aprilia Bang? Wah, ini lagi-lagi finalis nih yang seneng nih. Ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan. Jadi karena mereka sudah melakukan perubahan drastis sejak awal musim, di mana mereka mengganti mesin dari yang V75 jadi V90, kemudian juga aerodinamika, dan overall hasilnya udah kebukti kan bagaimana Aleix Espargaro berhasil podium dan finish keempat kemarin di
Inggris dan juga di Styria. Nah, problemnya adalah memang aerodinamika aerofairing depannya ini kan terlalu istilahnya baplang itu, besar banget. Jadi saat Maverick Vinales mencoba tuh dia seneng banget untuk akselerasi, untuk kemudian masuk ke tikungan. Nah, problemnya adalah dia tidak bisa secara konsisten masuk tikungan lebih dekat sehingga bisa keluar lebih cepat. Ini gara-gara karena si aerodinamika ini dianggap terlalu downforce-nya sangat luar biasa sehingga dia harus mengerem agak jauh. Dan ya sampai Valentino Rossi bilang, wah kayaknya Vinales oke tuh, cuman ya agak masalah di tikungan, entah pengereman atau apa, saya nggak tahu. Cuman Maverick Vinales akhirnya membeberkan bahwa kemarin itu Aprilia menjajal paket aerodinamika baru dengan aerofairingnya atau wingletnya yang lebih kecil. Hasilnya tapi bentuknya sama? Hampir sama, cuman agak lebih dimensinya dikecilin aja. Ya? Dan hasilnya cukup memuaskan buat Vinales. Artinya dia bisa konsisten menikung lebih dekat sehingga bisa keluar lebih cepat. Dan sebenarnya hal yang serupa juga diungkapkan oleh Alex Espargaro, karena Alex Espargaro waktu saat tes pramusim Qatar kemarin, seneng banget dengan musim baru, bener-bener banyak positifnya. Cuman dia bilang, emang harus mengubah gaya menikung. Gaya menikungnya mesti agak sedikit keluar untuk bisa lebih dalam, masuk lebih cepat. Cuman kalau umpamanya pengen deket ke apex agak susah karena faktor airfairingnya ini membuat kalau ada angin tuh bisa berbahaya dan bikin pembalapnya jatuh. Nah, ini dilakukan perubahan dan di bagian sektor inilah yang menjadi pengembangan utama Aprilia. Memang kalau umpamanya dilihat dari seluruh tim, hanya Aprilia yang mengembangkan sektor yang lebih istilahnya fokus di aerofairing aja. Ya itu karena bosnya Bang. Iya. Mantannya sporting directornya Scuderia Ferrari. Iya. Jadi main di sektor aerodinamika. Itu dan meskipun memang Vinales mengatakan cukup optimis, tapi dia senang nih karena sudah punya bisa mengoleksi atau mentotal jam terbang lebih lama lagi dengan Aprilia. Ya harapannya sih nanti di Austin dengan karakter sirkuit yang high speed dan juga powerful ini cocok untuk Aprilia. Harapannya ya bisa menuai hasil lebih baik lah buat Maverick Vinales. Nah Bang, aerofairing baru. Iya. Aerobody baru. Gitu. Tapi boleh nggak sih kalau untuk Aprilia dipakai di 4 seri tersisa di musim 2021 ini? Boleh, karena kan ingat Aprilia masih konsesi. Selama dia konsesi, selama dia masih istilahnya punya faktor kelebihan yang diberikan dari pihak FIM dan Dorna, itu boleh. Kecuali ini kan kemarin dia sebenarnya dengan kemarin menang itu udah ada poin konsesi kan, 1. Jadi menang 3, kedua itu poin 2. Ketiga 1, seandainya dia overall bisa mencapai 7 poin di musim ini, tahun depan konsesinya hilang. Sama kayak KTM. Ya, KTM tahun lalu. Artinya dengan perubahan yang Aprilia lakukan kemudian ternyata di 4 tahun terakhir ini dia menangan terus. Hilang deh. Ya siap terima, tahun depan tidak punya konsesi lagi. Karena gini Bang, race manajernya Aprilia itu bilang bahwa memang dia bawa 3 body, 3 set. 3 set body dengan bentuk, bukan bentuk ya, tapi desain yang serupa. Dimensinya yang beda ya? Dimensi yang beda. Iya. Nah ini 3-3-nya nih, itu dicari mana yang terbaik nih Bang. Betul. Di antara 3 ke body, yang model A, model B, model C. 3-3-nya ini selama 2 hari itu dicoba. Iya. Terutama Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Makanya kan kemarin Aprilia sampai menurunkan Savadori juga untuk mengembangkan, karena Savadori kan sudah merasakan motor yang aerofairing yang awal, jadi dia juga bisa ikut merasakan perbedaannya. Mana yang lebih bagus? Iya, betul. Makanya itu yang tadi gue tanyain tuh Bang. Setuju. Kira-kira sisanya ya bisa nggak nih dipakai gitu kan? Bisa ya Bang? Bisa. Karena tim konsesi. Guys. Nah, ya dengan seri tersisa 4 seri, Aprilia bakal seperti apa? Menakutkan apa enggak nih? Terutama untuk Vinales sih, saya masih penasaran untuk Vinales karena apa? Dengan istilahnya kontroversi yang dia lakukan, kemudian dia terima istilahnya, ya banyak yang dirugikan, banyak yang diuntungkan. Yang dirugikan kan bagaimana Andre Dovizioso yang disebut-sebut, wah digoda-goda untuk gabung malah nggak jadi. Gara-gara Vinales. Betul, dan Vinalesnya sampai berani istilahnya, ya deh gue terima gaji lebih kecil dari Yamaha, dan bahkan dia tidak
istilahnya tidak mendapat privilege untuk membawa krunya gabung ke Aprilia. Artinya ini benar-benar ya tanda petik buat saya pengorbanan yang luar biasa buat seorang Maverick Viñales. Kemudian juga kita ingat Viñales itu kan terbiasa dengan inline. Ini akhirnya mau mengubah mindset. Oke, gue tampil dengan V4 dan bahkan sih sempat dia senang. Ini nih motor nih yang selama ini gue keluhkan. Gue cari top speed gak dikasih, di sini ada. Ya harapannya sih ya Maverick Viñales bisa kembali menunjukkan bahwa keputusan yang diambil itu tidak salah dengan membuktikan hasil yang benar-benar mantap. Oke. Bang, kemarin pas di tes MotoGP Misano gue sempat ngeliat Esteban Garcia. Oke. Ya itu chief mekanik mantan yang digusur oleh Stefano Galvesera di tim Yamaha saat masih Maverick Viñales. Ya. Nah itu gue ngeliat, ya itu tadi Esteban Garcia. Sekarang ternyata dia di KTM ya? KTM, tapi dia fokus di Tech 3 sebagai direktur pengembangan riset engineering. Dia berarti bukan crew chief-nya? Bukan, justru dia lebih tinggi lagi. Iya, jadi ini kalau kita ingat jadi Guy Coulon. Tapi kan Guy Coulon masih ada. Masih ada, cuma kan sedikit-sedikit porsinya dikurangin karena Guy Coulon sendiri memutuskan untuk pensiun. Betul. Nah, posisi ini itu orang hebat tuh, Bang. Betul, diberikan kepada Esteban Garcia meskipun memang penunjukannya dari KTM. Kita ingat KTM dulu masih menangani Pol Espargaro juga cukup bagus. Ya harapannya ini jadi si Esteban Garcia ini diplot seperti Alberto Giribuola dan Christian Gabarini di Ducati untuk membina atau istilahnya proses transisi buat si pembalap rookies. Makanya kemarin Remy Gardner dan Raul Fernandez itu di undernya dia ya, dimentorin sama dia. Makanya gue lihat, loh kok ada Esteban Garcia di sini. Iya. Itu sempat tanya karena waktu pas ya Viñales nggak dipakai. Hilang. Bukan sama Viñales sih, tapi sama Yamaha. Yamaha dibuang. Hilang. Itu kemana dia? Padahal orang hebat gitu kan. Ternyata akhirnya diambil sama KTM ya. KTM untuk menangani KTM Tech 3 Factory Racing. Nah, itu dia makanya gue lihat, loh kok ada sama Raul Fernandez sama Remy Gardner. Wah, bahaya nih gue. Karena sempat si Esteban Garcia tuh mengomentari bahwa wah jangan istilah kayak di balap nasional lah, belum resmi jadi jangan nanya-nanya dulu deh. Porsinya seperti apa tahun depan baru ketahuan. Tapi ya banyak yang kasak-kusuk bahwa fix Esteban Garcia tahun depan akan menjadi penanggung jawab teknis dari KTM Tech 3 Factory Racing. Oke. Nah, ngomongin soal KTM. KTM. Wah, ini ada kemungkinan sih lebih bagus sih kayaknya. Setuju. Untuk di 4 seri tersisa ataupun di 2022 nanti. Betul. Sebenarnya kita ada video satu ya, Bang, yang belum tayang ya. Tentang yang KTM. Ya, kenapa? KTM riwayat begini. Betul. Itu nanti guys, kita akan bahas lagi di sesi tersisa. Nah, untuk yang di tes MotoGP Misano, gimana menurut Bang Joni soal KTM? Jadi sebenarnya mereka udah mulai menemukan problem dia karena kemarin-kemarin kita tahu di saat non konsesi mereka punya mesin 9, dia bisa memanfaatkan sesuai dengan karakter sirkuit masing-masing. Berbeda dengan tahun ini. Tahun ini 7 mesin, mereka sebenarnya fokus ke sirkuit yang konvensional. Bukan sirkuit yang ini, dan juga rata-rata sirkuit yang mereka gunakan itu tahun ini mereka agak sedikit boncos malah di sirkuit-sirkuit yang kemarin dia digdaya. Kita lihat Styria dia agak kesulitan. Kemudian ya terlepas dari Brad Binder menang ya Bang? Ya, karena kondisi hujan. Tapi mereka kemudian bagus di Catalunya, bagaimana seorang Miguel Oliveira. Plus juga mereka masih berkutat dengan kondisi bahwa KTM itu cukup bagus saat kondisi panas. Di saat kondisi yang berubah-berubah ini agak menyulitkan. Nah, makanya kemarin mereka fokus soal pengembangan fairing baru. Sementara sasis mereka udah punya, dia bisa menemukan mana karakternya, mesinnya juga udah super. Artinya tinggal fokus yang seperti dilakukan oleh Ducati, di mana paket yang dirasa cukup bagus tidak diotak-atik. Mereka mulai fokus ke fairing. Nah, salah satu dicoba oleh Dani Pedrosa dan Miguel Oliveira. Mereka menggunakan fairing sebenarnya tidak terlalu mencolok beda, tapi kalau nggak diperhatikan memang yang baru ini agak sedikit lebar nih. Dengan asumsi mungkin faktor istilahnya air intake-nya ini jauh mensupport untuk mendinginkan mesin. Dan juga kalau kita melihat winglet-nya itu juga agak-agak mirip ke
Ducati juga sekarang tuh. Dia memakai agak lebih panjang, cuman agak lebih lebar posisi dimensi jaraknya ini. Dengan asumsi harapannya mungkin bisa lebih stabil saat keluar tikungan sehingga tidak terlalu membuat wheelie-nya berlebihan. Dan yang paling heboh lagi adalah bahwa ini KTM ini yang khususnya tim Tech 3, mereka langsung men-stop pembalap regulernya di hari kedua. Karena dia langsung menurunkan Remy Gardner dan Raul Fernandez yang tahun depan akan bersama Tech 3. Dan kita melihat bahwa ya saya sih sangat apresiasi ya dengan apa yang dilakukan KTM, melihat bahwa sistem mereka dalam membidik pembalapnya, mereka ambil dari pembinaan KTM, kemudian di saat tes yang notabene istilahnya tes tengah musim, mereka langsung memberikan istilahnya adaptasi kepada Remy Gardner dan Raul Fernandez. Nah harapannya sih tentunya tahun depan tidak hanya Brad Binder dan Miguel Oliveira yang di tim pabrikan yang bagus, tapi tim Tech 3 juga dengan Remy Gardner dan Raul Fernandez bisa langsung kompetitif. Apalagi kan ya Raul Fernandez nih di Moto3, super rookies nih, mencetak 6 kemenangan lebih banyak saat Marc Marquez rookies di Moto2 tahun 2011. Begitu juga di Moto2 Bang. Iya. Raul Fernandez lagi-lagi, wah. Ini perang antar ya rekan setim sih sebenarnya. Iya, perebutan titel juara dunia. Itulah yang membuat istilahnya bahwa kemarin pun keduanya baik Remy Gardner dan Raul Fernandez istilahnya ingin menunjukkan nih siapa yang bisa lebih cepat beradaptasi dengan motor MotoGP KTM. Itu dia. Itu kalau gue ngeliat grafik ya antara Remy Gardner dengan Raul Fernandez, ini agak-agak imbang nih. Betul. Raul Fernandez berapa kemenangan, terus Remy Gardner berapa kemenangan. Ini hampir-hampir sama. Dan yang lebih hebat lagi nih, kalau seandainya Remy Gardner tidak langsung merespon di paruh musim kedua ini di 4 ronde tersisa, bukan tidak menutup kemungkinan Raul Fernandez akan mencolok bisa jadi juara dunia. Walaupun masih ada selisih sekitar 40-an, cuma betul. Ya sama lah kayak Bagnaia. Yang mana yang Fabio Quartararo. Betul. Makanya Quartararo, udah nih, gua harus fokus untuk 4 seri tersisa. Betul. Untuk yang 2022, ya ntar aja dulu. Iya. Tadi Valencia baru kita full. Gitu. Nah, itu ternyata ya Bang. Tuh. Ternyata KTM ada bermasalah di grip ya Bang ya? Grip. Karena yang tadi Bang Joni bilang. Betul. Biasanya dengan ban ini aman di sirkuit ini, ternyata di musim sekarang enggak. Betul. Makanya kemarin ya Miguel Oliveira ini dia lebih bermain di geometri. Geometrisasis si KTM. Geometrisasis Bang. Betul. Untuk mengakali ya tadi masalah grip. Dan juga cara menikung. Berarti sama kayak Yamaha ya? Kurang lebih sama. Cuma Yamaha ya itu masalahnya adalah spinning ya, overspin. Overspinnya itu masih belum ketemu loh. Iya, Dovizioso juga bilang, iya ternyata sering overspin ini yang belum ketahuan. Apa mungkin karena ya lagi-lagi nih, ini sorry ngebahas dikit Yamaha ya. Iya. Apa karena ya dulu adalah itu yang rekrut orang elektronik belum ada kabarnya tuh. Gak ada kabar ya kan? Iya. Sampai sekarang orang Magneti Marelli kan? 2 musim loh, udah gak ada kabar. Orang Magneti Marelli direkrut belum ada kabar. Orang Ducati, ya. Gak ada kabar juga. Gak ada kabar juga dulu, padahal orang Ducati itu adalah salah satu kepercayaannya Jack Miller ya. Jack Miller itu sampai di Gidalinya nyolot gondok lah. Tapi nggak ada kabar. Nggak ada kabar juga. Wah, ini bahaya. Atau jangan-jangan mungkin mereka ya kayak di sepak bola gitu, transfer pemain bagus, terus biar ngegembosin tim lawannya. Siapa tahu. Oke. Guys, Bang. Siap. Untuk yang 3 pabrikan terakhir, ya selesai ya. Siap. Ya maksudnya bukan terakhir dalam peringkat loh guys. Iya. Tapi 3 pabrikan lain. Iya. Dari yang sudah 3 video. Iya, 3 tim pabrikan sebelumnya yang membahas soal tes MotoGP Misano 2021. Oke. Begitulah obrolan santai dari kita ya Bang. Siap. Ya. Hidup juga santai ya Bang. Santai. Jangan kalau dibikin serius ya. Kalau serius ntar apa-apa tampangnya rata terus. Kan kita mesti emoji yang melengkung ke atas. Tapi kadang juga harus serius Bang. Serius. Apa sih? Oke, saya Kaudiansyah dari Authors ID dan juga Grid.com. Mohon pamit guys. Saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com. Pamit. Kita akan ketemu di
preview MotoGP Amerika Serikat 2021. Tanggal 3 tuh Bang ya? Tanggal 3. Race-nya ya? Betul. Oke deh. See you guys. Sampai jumpa.